Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati dan yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Magfiratul Hamdiah, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, yakni Bapak Ahmad Ilzamul Hikam, MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Uni Widayanti dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang kejenuhan belajar dan kesulitan belajar. Nah, yang pertama itu kejenuhan belajar. Pengertian dari kejenuhan belajar yaitu merupakan kondisi di mana seseorang merasa bosan, lelah, atau kehilangan minat terhadap proses pembelajaran. Nah, ini bisa terjadi ketika seseorang terus-menerus melakukan hal yang sama tanpa adanya variasi atau tantangan baru. Nah, dalam konteks pendidikan, kejenuhan belajar ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan baru karena kurangnya motivasi dan minat. Yang kedua yaitu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kejenuhan. Di sini sebenarnya banyak dan saya akan menjelaskan hanya beberapa. Yang pertama yaitu kurangnya variasi dalam pembelajaran. Nah, ketika metode pembelajaran monoton atau kurang menarik, nah siswa dapat merasa bosan dan kehilangan minat. Yang kedua yaitu tingkat kesulitan yang tidak sesuai. Nah, materi yang terlalu mudah atau terlalu sulit dapat menyebabkan kejenuhan. Materi yang terlalu mudah mungkin tidak menantang, sementara materi yang terlalu sulit dapat membuat siswa merasa putus asa. Yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan. Nah, ketika siswa tidak merasa terlibat dalam proses pembelajaran atau merasa bahwa materi tidak sesuai dengan kehidupan mereka, nah maka mereka cenderung kehilangan minat dan merasa bosan. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Nah, lingkungan belajar yang tidak nyaman, bising, atau terlalu teratur juga dapat menyebabkan kejenuhan. Yang ketiga yaitu cara mengatasi kejenuhan belajar. Yang pertama yaitu memperkenalkan variasi dalam metode pembelajaran. Yang kedua menyediakan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang ketiga menyamakan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat memberikan jeda istirahat selama pembelajaran. Yang kelima, menyesuaikan lingkungan belajar dengan preferensi siswa. Yang keenam, mendorong kolaborasi dan interaksi sosial. Yang ketujuh, memberikan penguatan positif dan penghargaan. Yang kedelapan, melakukan refleksi dan evaluasi diri secara teratur. Yang kedua yaitu materi tentang kesulitan belajar. Pengertian dari kesulitan belajar yaitu ketika seseorang menghadapi kesulitan dalam memahami atau menyerap informasi seperti yang diharapkan. Nah, ini bisa melibatkan kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, atau memahami konsep-konsep tertentu dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Nah, di sini ada beberapa yaitu yang pertama faktor genetik dan biologis, faktor lingkungan, kurangnya minat dan motivasi, gangguan dalam kemampuan bahasa, dan faktor kesehatan. Yang ketiga yaitu cara mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, yang pertama yaitu prestasi akademis yang rendah. Nah, perhatikan apakah anak tersebut memiliki prestasi akademis di bawah rata-rata dibandingkan dengan rekan sebayanya dalam berbagai subjek pelajaran. Yang kedua, kesulitan dalam memahami instruksi. Nah, amati apakah anak tersebut seringkali kesulitan memahami instruksi yang diberikan oleh guru atau memproses informasi secara verbal. Yang ketiga yaitu kesulitan menyelesaikan tugas. Nah, perhatikan apakah anak tersebut mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademis, terutama yang melibatkan membaca, menulis, atau perhitungan. Yang keempat yaitu kesulitan dalam mengingat informasi. Nah, ini amati apakah anak tersebut memiliki kesulitan mengingat informasi yang telah dipelajari atau mengalami kesulitan dalam memahami urutan atau hubungan antara konsep-konsep. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Nah, perhatikan apakah anak tersebut seringkali sulit untuk tetap fokus atau konsentrasi selama pembelajaran dan seringkali terganggu oleh faktor eksternal. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.